Oke, materi pada hari ini kita akan bahas 4 agenda, Pak ya. Pertama, ya, persyaratan PMP dan PMP, lalu yang kedua tips dan triknya. Jadi ini tips dan triknya selama saya ngikutin atau proses beberapa fase ini. Jadi saya coba menyimpulkan ini versi saya ya selama proses dari bulan September sebenarnya, tapi baru mulai saya ulang lagi kemarin di bulan Januari. Kemudian sedikit materi terkait fundamental PMP-nya. Fundamental PMP. Kemudian contoh soal. Oke, kita langsung masuk ke agenda pertama, Pak, mengenai contoh soal ya. Persyaratan PMP. Jadi Bapak-bapak bisa lihat di pmi.org sebenarnya di sana dijelaskan untuk syarat PMP itu kalau S1 itu minimal 3 tahun pengalaman kerja. Kalau diploma itu 6 tahun. Dan pengalaman kerja ini yang berkaitan dengan project management. Nah, pertanyaannya bagaimana dengan teman-teman yang pekerjaannya di luar project management, mungkin spesifiknya di engineer, mereka adalah civil engineer, electrical engineer, namun tertarik untuk mengambil sertifikasi PMP. Nanti coba akan saya jelaskan gimana administrasinya. Kemudian ada syarat juga 35 hours training, Pak. 35 hours PDU. Ini akan saya jelaskan juga gimana proses pengambilannya. Nah, jadi untuk 3 tahun ini saya rasa ini nggak ada pertanyaan, Pak ya, mengenai 3 tahun pengalaman untuk yang S1 dan diploma itu 6 tahun. Namun kadang yang jadi pertanyaan itu adalah bagaimana mengisi data yang 35 hours PDU ini. Nah, untuk mengisi 35 hours PDU ini ada beberapa cara, Pak. Pertama, lewat mungkin Bapak belum pernah ambil training sebelumnya, bisa cek di Udemy. Cari saja kata kunci project management profesional atau PMP di sana. Nanti mereka akan munculkan ya berapa training tersebut. Atau lewat online training seperti ini. Jadi walaupun training seperti ini tidak ada sertifikat, Pak, itu bisa diklaim. Cuman kan hoursnya nggak banyak ya, paling 1 jam atau 2 jam. Nanti dikumpul-kumpulin. Atau Bapak ikut kelas teman-teman yang di luar sana, itu ada Avenue ya, atau tim yang saya dulu ikutin itu Pak Atar, Pak Cahyo, itu mereka buat yang namanya SG, study group. Orang-orang yang udah duluan dapatkan PMP, mereka mengadakan kelas, berbagi cerita, artinya materi dan soal. Atau juga offline. Offline ini baik yang tercatat oleh PMI atau tidak. Kalau Avenue ini yang setahu saya yang punya ini pimpinannya PMP chapter Indonesia, Pak. Ibu siapa saya lupa. Misal kalau yang ke offline, misal Bapak ikut training di PPM, ada sekolah tinggi di Tugu Tani di Jakarta tersebut, mereka ngadain trainingnya PPM.
Di sana bisa ikut, setelah itu dapat sertifikat dan diklaim di uh, websitenya pmi.org. Jadi seperti itu. Atau offline yang di lembaga non resmi lainnya itu nggak masalah. Tidak harus lembaga yang terakreditasi atau yang punya nama, atau mungkin ada sharing-sharing seperti itu ya, dimasukin aja sih nggak apa-apa. Nah, untuk persyaratan administrasinya, kira-kira kalau ada pertanyaan Pak, kalau ada silakan di chat aja ya. Nanti kita coba bahas di sini. Atau udah jelas Pak untuk persyaratannya? Sebenarnya nggak banyak ya persyaratannya. Yang akan ribet ini di persiapannya nanti, yaitu latihan soal, memperkuat konsep, terus gimana metode belajarnya, itu yang akan saya lebih eksplor lebih dalam Pak. Untuk persyaratan administrasinya apakah sudah jelas semua Pak? Mungkin bisa tulis di chat box. Oke Pak Masron, jelas Pak, thank you. Oke, mungkin untuk yang teman-teman yang kerjaannya di luar ini ya, di luar PMP atau di luar project management, di luar PMO, di luar project engineer, maka dulu waktu saya sama salah satu mentor di namanya Pak Atar, beliau menyarankan, soalnya beliau kita adalah civil engineer gitu ya, civil engineer. Dibuat aja di uh, jobnya itu sebagai PE, nggak apa-apa, project engineer, atau mau buat PM pun nggak apa-apa di sana, project manager. Nah, cuman nanti mereka minta kita menjelaskan job desk kita. Nah, buatlah job desk yang mengarah ke pekerjaan project ya, seperti control schedule ya. Kita buat monitoring quality gitu kan. Terus expedite procurement misalnya, terus control cost gitu, hal-hal yang berbau poin-poin yang ada di PMP. Jadi ya memang sedikit tricky ya, bukan sedikit bohong sebenarnya, sedikit tricky karena PMP ini kan jelas ya job job desknya, maksud saya luas. Jadi kita manfaatkan poin-poin yang ada di keilmuan PMP itu untuk kita masukkan sebagai job desk kita di syarat administrasi ketika nanti kita buat di PMP-nya itu. Oke, itu untuk yang persyaratan ya, secara administrasi. Oke, kira-kira ada yang dipertanyakan, Pak? Untuk persyaratan PMP-nya dulu, sebelum kita lompat ke yang poin terpentingnya yang mungkin Bapak-Bapak pertanyakan ya. Oke, Pak Parindra clear. Nah, S itu schedule, Q itu quality, P itu procurement, CO itu cost, Pak. Jadi di project management itu ada beberapa proses grup, Pak. Yaitu ada schedule, quality, procurement, cost, lalu ada communication juga, ada stakeholder, ada resource,
lalu ada cost, satu lagi ya, mungkin ada yang bisa jawab. Saya agak lupa ini. Schedule, quality, procurement, cost, communication ya, ini communication Pak Masron, terima kasih. Nah itu proses grupnya Pak yang ada di PMP. Jadi yang kita bahas hari ini, nanti saya buka masalah fundamental. Kalau untuk lebih luasnya kita bisa cari tahu sendiri, atau nanti kita adakan lagi apa itu stakeholder dan apa yang dimaksud dengan stakeholder dalam PMP, dan seperti apa proses project management plan-nya, terus schedule seperti apa, quality seperti apa gitu. Oke, ada lagi Pak pertanyaan? Oke, kita lanjut ke tips dan trik Pak ya. Ini yang kita mungkin silakan tanya aja nanti di chat kalau ada yang dibingungkan. Tips dan trik. Pertama, apa yang harus kita lakukan untuk bisa lulus di PMP? Perkuat konsep Pak. Perkuat konsep. Konsep PMP. Tadi kan sudah sedikit saya jelaskan, ada schedule, cost, manpower, team, sorry. Oh bisa Pak Lutfi. Jadi ketika kita menggunakan MS Project, apakah bisa dianggap training persiapan PMP? Bisa, itu masuk juga. Jadi kita bisa masuk ke poin schedule kan di MS Project tersebut. Nah kita perkuat konsep. Nah untuk perkuat konsep ini ada beberapa sumber Pak yang bisa Bapak gunakan. Nah ini saran yang saya berikan inilah apa yang saya lalui ya. Pertama, mungkin Bapak bisa buka YouTube ini ya, Amir Ali. Dia ini orang Pakistan, tinggal di Dubai. Beliau ini sudah banyak ikut sertifikasi PMI sendiri, tidak hanya PMP, dia juga PMI RMP, Risk Management, dia juga PMI SP, Schedule Profesional, PMI ACP, Agile bla 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 gitu ya. Jadi banyak hal yang beliau sudah dalami. Nah, dan tahun kemarin di 2022 juga dia sudah berhasil, muridnya ya, kita katakan itu ada 424 yang telah certified PMP. Nah, cuman ini nanti saya jelaskan, biayanya juga agak mahal kalau kita ingin yang langsung training dengan dia gitu. Kalau yang YouTube ini kan gratis Pak, di channelnya ada, kita bisa ikutin, yaitu di @Amir Ali PMP. Nah, Bapak bisa lihat di sana, coba buka yang pathway ya, judul ininya, playlistnya. Di pathway itu dia akan jelaskan yang sub bidang yang saya bilang tadi, dari stakeholder, cost, manpower atau resource ya, sampai ke agile, yang mana kita sini mungkin agak bingung apa itu agile, karena kita biasanya proyek-proyek construction atau proyek engineering. Tapi mau nggak mau kalau di PMP kita harus tahu yang namanya agile, karena agile ini dipakai di proyek-proyek yang seperti IT Pak saat ini sedang booming ya, atau proyek-proyek upgrading produk, mungkin kayak Tesla segala macam, produk Apple. Nah itu mereka menggunakan cara agile. Nanti saya jelaskan kenapa ada agile dan apa bedanya dengan proyek konstruksi yang biasa kita tanganin selama ini Pak. Oke, itu untuk yang YouTube. Kemudian ini biayanya, costnya 0 Pak ya, free. Tinggal kita aja rajin-rajin buka YouTube-nya
Amir Ali ini. Sebenarnya ada satu lagi yaitu David McMahon ya. Cuman David McMahon. Tapi beliau ini lebih ke soal, Pak. Ke soal-soal PMP dan penjelasannya kenapa jawabannya itu dan kenapa bukan yang lain gitu ya. Karena pilihan jawaban di PMP ini kan adalah pilihan ganda. Nah, ini juga bisa cek, tapi saya lebih menyarankan untuk awal silakan cek ini dulu, Amir Ali. Setelah bapak-bapak sekalian merasa kurang, butuh ilmu lebih dalam, silakan cek David McMahon. Pak, ini sisa 5 menit sebelum kita lebih jauh. Agile seperti Kanban. Ya, betul, Pak Dani. Jadi Pak Daniel. Jadi di Agile itu ada Kanban, ada Scrum, ada Lean, ada XP. Nah, itu nanti di PMP juga dijelaskan apa itu perbedaan semuanya. Jadi Agile ini kan adalah mindset sebenarnya, Pak. Kalau Kanban, Scrum, XP itu adalah toolsnya. Nah, gitu. Karena ini sisa 4 menit lagi, Pak ya. Ada beberapa juga yang baru join. Ketimbang nanti putus di tengah jalan, kita stop dulu terus kita join lagi ya. Nggak apa-apa, Pak ya. Mungkin bisa jawab di chatnya, Pak, meeting chatnya. Oke, thank you Pak Masron, Pak Daniel. Yang lain nggak masalah ya. Pak Egi, terima kasih. Oke, Pak Lutfi, Pak Margo, Pak Alfa ya, Pak Ode. Oke Pak, kita stop dulu, kita gabung lagi. Oke, bentar Pak. Oke Pak, saya lanjut Pak ya. Ini di layar udah kelihatan semua Pak. Untuk di layarnya. Oke, terima kasih Pak Masron, Pak Margo. Oke, saya lanjut. Lalu dari YouTube ini kita nggak perlu ngeluarin biaya untuk perkuat konsep ya. Kita pelajari aja apa yang ada di YouTube channelnya Amir Ali. Itu dia menjelaskan semuanya dan menurut saya beliau sudah mencoba memaparkan dengan cara yang lebih simple. Dari nggak perlu bapak-bapak cek PM Book kalau versinya beliau ya. Jadi beliau sampai bilang kalaupun mau untuk PM Book itu nanti aja ngeceknya setelah lulus PMP. Jadi cukup ikutin flow atau konsep yang Pak Amir Ali tulis di YouTube channelnya. Lalu tadi di link itu kan saya kirim mind map Pak. Itu mind mapnya itu dari beliau. Jadi beliau yang meng-share dan salah satu itulah poin yang akan beliau jelaskan dalam materi-materi yang ada di YouTube channel. Oke, lanjut untuk konsep ikut training Pak, penyedia jasa training ya. Hari ini bisa online atau offline ya. Nah, kalau saya menyarankan ikut Pak Amir Ali lagi. Nah, cuman biayanya lumayan Pak. Itu sekitar 7,8 juta. Itu di luar biaya tes. Ini saya lihat dari websitenya. Saya jujurnya belum nanya langsung ke beliau. Cuma saya lihat di websitenya adalah 7,8 juta. Ini yang beliau tawarkan. Apa yang beliau janjikan? Yang beliau janjikan adalah dalam waktu 1 bulan hingga 2 bulan bisa lulus PMP. Tentu dengan standar dan prosedur yang berlaku ya. Artinya ada yang beliau minta dari kita juga terkait kesediaan waktu untuk belajar seperti itu. Nah, itu
bisa lewat beliau, atau ada di Indonesia itu ada Avenue. Ini sedikit cerita, Pak. Kalau Amerali ini kan dia menggaransi ya. Menggaransi ya kan lulus PMP 100%. Kalau Avenue ini enggak, Pak. Saya sempat nanya, jadi apakah ada garansi saya akan lulus PMP? Dia bilang enggak ada. Oh. Ya, kita kan cari aman waktu itu. Tapi saya nggak ikut Amerali ini, nggak ikut trainingnya yang 7,8 juta ini, dan nggak ikut juga Avenue. Yang saya ikutin cuman YouTube channelnya aja, Pak. Nah, YouTube channelnya aja. Avenue ini biayanya sekitar 6 berapa ya, 5 sampai 8 juta kalau nggak salah. Ini saya lupa ingat, antara segitu harganya. Kemudian setelah kita perkuat konsep, apa yang kita lakukan adalah latihan soal, Pak. Latihan soal. Di PMP itu kita harus menyelesaikan 180 soal dalam waktu 4 jam. Nah, ini kalau kita nggak terbiasa mengerjakan sebelumnya, atau kita katakan mock up test atau tryout, maka possibility untuk lulus itu sangat kecil. Dan sekali tes itu bayarnya kalau nggak salah 4,5 sampai 4,5 atau 5 juta ya sekali tesnya. Nah, kan sayang. Nah, karena kita nggak matang persiapannya, akhirnya uangnya terbuang sia-sia untuk uji nyali aja dengan ikut 108 tesnya tersebut. Makanya pertama saya menyarankan untuk latihan soal. Cuma latihan soal ini dari mana sumbernya? Oke. Pertama, Bapak bisa buka di website itu Cornelius ya. Atau websitenya itu Project Management.precast ya. Sebentar. Saya coba tunjukkan dulu. Saya share di ini ya, di chat. Ya, itu Pak, Precast Management Project Management precast.com.strip login ya. Di sana ada kumpulan soal-soal sekitar 2.200 soal. 2.200 soal plus pembahasan. Harganya berapa? Ini lumayan. Ya, 149 US dollar. Nah, seperti itu. Jadi di sini berisi 2.200 soal yang bisa kita pelajari. Nah, kita bisa ngambil, nggak harus langsung 180 soal per tes, kita bisa coba 10 soal dulu, 20 soal dulu untuk membuat kita jadi familiar dan mencoba membuat time management gitu. Nah, dari sana kan percaya dirian muncul, ditambah lagi dengan perkuat konsep. Akhirnya nanti saya kasih tahu kapan kita bisa dinyatakan siap. Nah, itu ada KPI-nya, Pak. Nah, KPI ini berdasarkan saran-saran juga dari mentor-mentor saya yang sebelumnya. Itu. Ini yang pertama, bisa ngambil dari Cornelius. Yang kedua, searching di Google. Di Google juga sudah banyak soal-soalnya, tapi kadang kita nggak bisa terlalu berharap banyak ya. Artinya dari jumlahnya dan dari pembahasannya belum tentu ada, Pak. Untuk situsnya yang gratis ada, cuman pembahasannya Pak Lutfi nggak selalu mereka menjelaskan jawaban-jawaban tersebut.
Itu cek aja di Google, Pak. Itu banyak soal-soal PMP dengan kata kunci PMP question ya 2023 atau PMP question 2022. Nah, nanti Bapak-bapak dan Ibu bisa temukan di sana. Nah, ini biayanya berapa ya? Ini insya Allah nol, cukup kita modal internet aja untuk cari di Google tersebut. Lalu bisa juga dari yang tadi, yang Amr Ali tadi ya. Beliau harga 7,8 itu termasuk biaya tes ya. Sorry, biaya soal-soal mock up test juga beliau sediakan gitu. Nah, nanti kalau pengen lebih detailnya bisa di WA, nggak apa-apa Pak, WA aja, nggak mesti WA. Bapak bakal join sama beliau, mungkin Bapak pengen tanya lebih dalam, silakan aja ke Amir Ali, atau di email, di YouTube-nya itu beliau sediakan nomor WA dan juga emailnya. Nah, dari ketiga metode ini yang saya lakukan waktu itu adalah yang pertama, Pak, yaitu ini ya, Cornelius ini. Jadi sejauh ini modal yang saya keluarkan yaitu ini plus biaya tes. Biaya tes itu sekitar 4 juta sampai 4,5 juta nggak salah. Nah, itu. Gimana Pak? Untuk 2 poin ini apakah jelas? Silakan komen di di meeting chatnya ya. Oke. Tips yang pertama tadi adalah perkuat konsep, kedua kita latihan soal, ketiga ini yang paling berat. Yaitu sisihkan waktu ya. Kalau bisa 1 sampai 3 jam per hari Pak untuk belajar. Ya, jadi memang nggak instan untuk PMP ini ya. Nah, apa yang kita pelajari ya tadi ya konsepnya. Oke, untuk breaknya ada Pak Margo. Jadi setiap 60 soal yang telah dikerjakan itu akan ada break 10 menit Pak. Jadi totalnya itu kita dikasih waktu 180 soal, dikerjakan 230 plus 20 menit. Nanti 10 menit di 60 menit pertama, 10 menit di 60 menit kedua. Gitu. Ya. Nah, 1,5 jam per hari ini itu apa ya, untuk perkuat konsep kita. Ya tadi ya sumbernya kalau saran saya dari YouTube channel tersebut. Yang kedua dari latihan soal. Kita lakukan setiap hari. Nggak usah langsung 180, pasti keblinger Pak. Kalau langsung sebanyak itu, coba aja 10 soal dulu. 10 soal kan paling 10 menit. Tapi dicek pembahasannya gitu, reasonnya. Nah, bagusnya ini ada mentor gitu. Kalau misalnya kita nggak ikut yang ini ya, nggak ambil yang Cornelius tadi, artinya kita ngambil yang free gitu. Nah, adanya mentor, kita bisa tanya kalau kita ada kebingungan. Kenapa sih jawabannya seperti itu, bukan seperti asumsi kita. Nah, di PMI sendiri, sebenarnya mereka tidak men-state berapa skornya Pak. Jadi sampai hari ini tuh tidak ada pembahasan dari mereka pribadi atau dari PMI untuk PMP harus sekian persen baru bisa lulus. Info itu terakhir muncul di tahun 2005 waktu saya searching di internet, yaitu di angka 61%.
Jadi 61% dari 180 soal itu harus benar. Namun para mentor dan orang-orang yang saya temui yang sudah ikut PMP, mereka menyarankan minimal 70%, Pak. Nah, selama kita melakukan try out atau namanya mock up atau apa dengan 180 soal, minimal nilai kita 70%. Ketika sudah 70%, insya Allah lolos. Rate lolosnya itu udah 90% ke atas lah. Itu. Untuk soal-soalnya lebih banyak ke study case, Pak Daniel. Namun rujukan dari study case tersebut jawabannya adalah ke teori-teori yang ada di PMBOK. Nanti di agenda terakhir sharing ini saya akan kasih contoh beberapa soal di PMP test seperti itu. Oke. Nah, estimasinya seandainya saya menyiapkan waktu 1 sampai 2 jam per hari. Kira-kira berapa lama saya bisa lulus? Insya Allah 1 sampai 3 bulan, Pak. Ini kalau kita konsisten, Pak ya. Insya Allah 1,5 bulan kita bisa lulus. Jadi ini harus di make sure dulu. Make sure dengan cara tadi. Oke, misal kita buat, saya kasih gambaran seperti ini ya. Ini ada kurva X dan Y. Ini soal 10, 20, 30, 50, 100, 180. Ini jumlah soal. Kurva Y-nya. Terus kurva X-nya ini adalah waktu. 1 minggu, 2, 3 minggu, 4 minggu, 5, 6, 7, 8 gitu. Nah, minggu pertama cukup lah 10 soal ya, biar kita nggak langsung kaget. Minggu kedua coba deh naikin, atau di minggu kedua udah berani 30 silakan, atau mau masih 20 juga silakan. Minggu ketiga agak naikin lah 30. Keempat saya berani 100 atau berani mau coba 180 pun silakan. Minggu kelima coba terus 180. Turun lagi mungkin. Ya ini sekalian di review, Pak ya. Setelah jawab soal-soal tersebut jangan selesai jawab dibiarin aja, tapi harus dicek lagi kenapa jawabannya kita salah dan yang benar seperti apa. Nah, gitu. Minggu 7 180, minggu 8 180. Nah, kenapa seperti ini? Karena ini ada proses, Pak. Prosesnya seperti ini ya. Di minggu pertama, kalau sudah 70% untuk 10 soal, naikkan ke 20. Naikkan soalnya ke 20. Ya, kalau di 20% nilai kita udah 70%, naikkan ke 30. Di 30 soal kita udah 70%, mau naikin ke 100 boleh, mau naikin ke 50 juga boleh. Nah, tergantung Bapak Ibu sekalian ya. Karena kita bisa mengukur kemampuan kita sendiri kan. Oh, kita udah pede nih, aku mau coba deh 50 soal langsung misalnya. Kalau mau coba di minggu pertama 50 soal langsung nggak apa-apa. Nah, gitu. Cuman saya menyarankan kalau bisa 10 dulu. Lalu atau di minggu ketiga, minggu keempat misalnya sudah berani langsung ke 180 soal selama 4 jam, silakan Pak, nggak apa-apa. Cuman syaratnya tadi, kalau saran saya dari 20 ke 50 ini tunggu 70% dulu. 70% dulu udah oke, barulah naik ke 50 gitu. Nah, biasanya di sini 180 ini yang akan dilema. Kadang cuma 50% benarnya, akhirnya yang minggu kelima ngulang lagi deh, oh masih 60%. Nah, ini berarti ada yang salah di konsep kita, Pak. Konsep kita itu ada yang salah sehingga pemahaman akan soal tersebut tidak sesuai dengan yang PMP harapkan. Seperti itu. Ini kasus yang terjadi waktu saya kemarin coba ya. Jadi kasus saya itu minggu keempat itu
minggu keempat atau kelima itu 60. Minggu kelima itu dia turun di 59. Minggu ke-6 dia naik lagi ke 66. Minggu ke-7 naik turun lagi ke 59. Nah, ini ada yang salah ini. Kok nilai saya gini-gini aja, nggak pernah nyampe angka 70. Ternyata ada knowledge gap. Artinya pemahaman saya terkait konsep PMP ada yang belum benar. Makanya minta saran ya. Saya minta saran sama teman yang udah PMP, namanya orang India, Tasin Bai ya. Bai, I need your help. I see you already passed PMP, and he suggest me, Bai, you can check Amir Ali again. He said Amir Ali. That's why this is first time saya ketemu Amir Ali itu di sana, Pak. Jadi selama 6 bulan ini, selama 6 minggu ini saya stuck, nggak pernah mencapai angka 70. Disarankan ngikutin Amir Ali. Setelah ikut Amir Ali, saya ikutin beliau selama 2 pekan konsep-konsepnya. Minggu ke-8 saya coba 100 soal dulu, 76. Udah mulai pede ini kan 76. Akhirnya minggu ke-9 saya tes lagi, saya dapat nilai 70 untuk 180 soal. Kalau udah angka 180, ambil PMP, Pak. Insya Allah lolos. Di atas 90% insya Allah lolos. Gitu. Pak Febri, Pak Yanda pakai mau. Ya, betul Pak. Betul Pak Febri. Nggak perlu kita cek PM Book. Itu bahasanya dari Amir Ali ya. Kalau versi dia seperti itu. Kalau menurut saya benar apa yang dia bilang. Karena PM Book itu terlalu textbook. Sangat susah untuk kita orang awam pahami kalau tidak ada mentor. Apalagi di quality ya, di quality management. Itu kan banyak tools dan teknik. Tools dan teknik itu lebih nyambung ketika beliau menjelaskan daripada kita baca textbook atau PM Book-nya. Itu yang saya rasakan, termasuk di stakeholder. Stakeholder itu ternyata simple, cukup power dan interest. P kali I formulanya. Power dan interest. Kalau kita baca PM Book, mungkin jelimet. Cuman kita karena orang scheduler biasanya atau orang planner, schedule itu nggak terlalu ribet lah, tapi hal-hal yang berkaitan stakeholder, quality, lalu ada nanti tim ini lebih ke psikologi Pak, yaitu seperti apa, ada namanya leader tagman, terus ada juga motivation, di sana ada Maslow teori, ada X and Y teori, terus gimana manajemen konflik, terus manajemen konflik, terus escalate konflik gitu. Itu kalau baca PM Book agak susah memahaminya. Yang saya suka dari Amir Ali itu adalah dia mensimplify apa yang kompleks. Itu makanya saya sarankan bapak-bapak mulai aja subscribe channelnya, pelajari, cek yang playlist Pathway aja Pak. Kalau semuanya mungkin capek juga kan, cek aja playlist Pathway. Di sana Bapak Ibu bisa cek materi-materi dari stakeholder, communication, terus quality, procurement, segala macam gitu. Untuk sejauh ini kira-kira jelas kah Pak untuk tips dan triknya? Kalau jelas silakan tulis di chat, meeting chatnya Pak. Oke, terima kasih Pak Masron. Terima kasih Pak Yogi, Pak Margo. Ya. Nah, terakhir Pak, kenapa kita harus latihan soal Pak ya? Ini yang penting ini, kenapa harus latihan soal? Ya, tadi udah ada yang nanya, yaitu Pak Margo ya, terkait durasinya. 4 jam harus menyelesaikan 180 soal. Strateginya adalah 60 soal, 60 soal pertama itu biasanya paling berat Pak.
Biasanya kita menghabiskan waktu 4 jam dia sebenarnya nggak fix 4 jam ya, 230 menit. 60 soal pertama itu paling berat. Biasanya kita luangkan waktu 85 menit atau 80 ya untuk menyelesaikan 60 soal pertama. 60 soal kedua 75 menit, 60 soal ketiga itu 75 menit. Nah, di sela antar ini ada break 10 menit. Kalau nggak kita ambil, angus Pak. Jadi bukan artinya kita nggak ambil, akhirnya dia naik ke sini. Nggak gitu ya. Artinya kalau nggak kita ambil 10 menit ini hangus waktu timingnya. Nah, dia akan langsung menghitung ke durasi yang 230 ini. Seperti itu. Nah, time management ini bisa dilakukan dengan kita latihan soal. Salah satunya kita udah terbiasa 4 jam mantengin laptop, melihat soal-soal PMP dengan storytellingnya. Terus biasakan satu soal itu harus nemu jawaban di sebelum 70 detik Pak. Nah, ini harus dilatih. Satu soal gimana caranya harus sudah nemu jawaban sebelum 70 detik. Seperti itu Pak. Jadi dari latihan soal kita juga akan belajar yang namanya time management. Oke, kira-kira jelas Bapak Ibu sekalian? Sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu terkait fundamental. Apa itu fundamental? Oke, pilihan ganda Pak untuk soalnya Pak Lutfi. Jadi soalnya itu pilihan ganda dan drag and drop. Drag and drop itu dia akan buat beberapa box ini ya. Ini statement, ini answer. Nah, kita saling menyocokkan. Ini tadi pindahin ke sini. Statement ini cocoknya dengan jawaban yang mana ke sini, ini ke sini gitu. Nah, itu drop and drag. Nah, soalnya tipikal seperti itu, pilihan ganda dan drop and drag. Oke, nah ini udah lewat. Oh belum ya, 22.15. Schedule kita 22.30. Oke, kita lanjut ke materi Pak sekarang, fundamental dari PMI. PMP sorry. Nah, jadi dasarnya itu gini. Setiap organisasi ini udah masuk ke materi Pak ya. Kita membahas materi apa yang ada di PMI. Setiap organisasi itu mereka punya yang namanya business value Pak. Business value yang ingin dicapai. Company atau organisasi itu punya business value. Business value itu ada yang tangible dan intangible. TGB, TGB. Tangible itu kelihatan. Contoh Bapak di sini kan kita banyak kerja katakan di Aman ya, Aman Mineral. Tangible-nya apa? Ya pabriknya itu kelihatan kan bentuk fisiknya. Intangible-nya apa? Ya mereka punya program CSR, mereka punya nama, bahwa mereka perusahaan yang comply dengan enviro segala macam. Nah, itulah business value yang ingin dicapai oleh suatu organisasi atau perusahaan. Ada yang namanya tangible dan intangible. Tangible itu yang kelihatan, intangible itu yang tidak kelihatan dari nilai dari suatu perusahaan tersebut. Lalu mereka akan melakukan yang namanya need assessment. Need assessment ini untuk mencapai business value itu tadi. Apa strategi yang diperlukan untuk mencapai business value yang mereka inginkan? Mereka butuh 2 dokumen yang namanya business case dan business management plan. Ya, apa itu business case? Business case itu akan lebih ke hal-hal yang berbau dengan uang, Pak. Contoh IRR,
investment rate returnnya tinggi atau kecil, terus net present value seperti apa harganya saat ini, payback periodnya seperti apa, berapa lama akan balik uang tersebut yang mereka invest terkait proyek tersebut. Oke Pak Wahyu, terima kasih Pak Wahyu. Lalu untuk BMP ini adalah cara untuk create, maximize, deliver value-value yang mereka ingin capai ya dari business value tadi. Nah itu dua dokumen ini Pak. Jadi dari need assessment itu mereka butuh dua dokumen, BMP dan business case dan business management plan. Oke, kira-kira jelas Pak untuk ini. Sebelum kita lanjut lebih jauh, silakan komen Pak di chat boxnya. Enggak Pak, cukup tahu aja istilahnya Pak Daniel, kita nggak perlu mengetahui cara menghitungnya, nggak perlu. Jadi di PMP lebih ke misal IRR ya, dari pilihan soal itu mana yang IRR-nya lebih tinggi, nah itu yang kita pilih seperti itu. Atau net present value-nya secara storytelling akan menjelaskan, kita bandingkan apakah nih proyek ini kalau dilakukan saat ini itu berharga atau tidak. Mereka akan memberi clue-clue dari soal-soal tersebut. Seperti itu. Oke, ada lagi Pak? Apakah jelas ini? Sebelum kita lanjut. Nah, alhamdulillahnya di PMP ini nggak ada hitungan Pak saat ini. Beberapa lesson learn dari orang-orang yang sudah melihat, sudah ikut tes PMP yang saya cek. Di Amirali itu jadi setiap peserta mereka, setiap muridnya yang lulus itu dia undang untuk cerita seperti apa soalnya, dan tidak ada yang menjawab bahwa ada hitung-hitungan, semuanya storytelling gitu, cuman mengenai konsep aja gitu. Oke, saya lanjut ya. Di project management itu ada berapa fase Pak? Ada initiation, lalu ada planning, lalu ada execution, controlling, monitoring, closing. Oke. Need assessment itu di luar ini. Itu kita sebut pre-work, proses pre-work. Ya, BC tadi dan BMP itu ya, itu adalah namanya fase pre-work sebelum project itu mulai. Oke, maaf. Oke. Nah, dari dua dokumen ini, maka kita bisa buat yang namanya project charter. Nah, project charter ini sudah masuk ranahnya atau fase project life cycle. Nah, sini udah masuk fase project life cycle. Nah, kalau di sini itu adalah product life cycle gitu. Nah, sebenarnya ada lagi satu operation. Nah, di OP di sini ya setelah closing. Nah, project life cycle ini produk itu dari need assessment, dari pre-work sampai operation, ini operation, bahkan sampai terminate itu namanya product life cycle. Kalau project life cycle itu hanya dari initiation hingga closing, project closing. Nah,
dari need assessment itu kita butuh business case dan VMP. Nah, dokumen ini di-provide oleh project sponsor, bukan oleh project manager atau internal yang akan eksekusi project. Dia adalah yang punya duit ya. Kemudian akan berdiskusi dengan PM untuk membuat yang namanya project charter. Project charter itu biasanya objektif dari sebuah project, terus key deliverable-nya apa saja, lalu key stakeholder-nya apa saja, constraint-nya apa ya, dari schedule, cost, dan deskripsi project-nya. Itulah project charter. Setelah project charter approve, mereka akan buat yang namanya stakeholder register. Mereka akan meregister stakeholder. Dua ini dilakukan di fase planning. Jadi di initiation. Jadi di initiation itu hanya dua dokumen yang kita provide, yaitu project charter dan stakeholder register. Setelah ini approve, maka kita akan buat yang namanya project management plan, PMP. Nah, itu schedule management plan, scope management plan, cost management plan, procurement management plan, communication management plan, resource management plan, lalu procurement, udah belum tadi ya, procurement, quality management plan. Itu dibuat di fase planning, Pak. Itu. Kemudian execution project, lalu di control monitoring. Nah, itu adalah actual dari execution versus plan. Actual versus plan. Itu di control monitoring, kemudian closing. Dan handover ke operation. Seperti itu, Pak. Apa kewajiban? Need assessment tidak dikerjakan oleh tim project, Pak. Itu bukan skopnya kita, tapi lebih ke project sponsor. Jadi kita tim project atau PM. Jadi kita di sini beraction seperti PM ya, kalau di PMP itu ya. Bukan skop kita. Tapi kita wajib tahu bahwa butuh BC dan BMP, business case dan business management plan, untuk membuat project charter gitu. Oke. Kira-kira jelas, Pak, untuk sampai di sini dari need assessment. Oke, terima kasih Pak Lutfi. Yang lainnya apakah jelas? Ini sambil nunggu ya, 3 menit lagi ya. Maklum, belum apa namanya, masih yang free, Pak. Oke, Pak Roy, terima kasih Pak Roy. Bapak-bapak yang lainnya atau ibu yang lainnya. Oke, Pak Ode, thank you Pak Ode. Oke, saya lanjut. Nah, di dalam mendevelop ini tadi, Pak, ya, itu ada dua hal yang harus kita perhatikan terlebih dahulu. Ada namanya OPA, ada yang namanya EEF. Ya. OPA ini adalah Organization Procedural Asset, EFF ini Environment Enterprise Factor. Ini ada yang I, eksternal, internal, dan eksternal. OPA ini isinya adalah prosedur, policy ya, lesson learned register, template. Jadi perusahaan itu kadang sudah punya prosedur, sudah punya template, sudah punya lesson learned register, policy yang harus diterapkan di project yang akan kita jalankan. Nah, itulah OPA. Nah, sedangkan di EFF ini ada yang namanya PESTEL. PESTEL itu Organization Process Asset, Pak. OPA. EFF Environmental Enterprise Factor. Nah, di EFF ini ada PESTEL, yaitu P ini politik yang harus kita perhatikan, E ini
ekonomi, S ini sosial, T ini teknologi, L ini legal, E ini environment gitu. Ini faktor-faktor eksternal yang harus kita perhatikan terlebih dahulu. Ya. Dan terkadang ini dasar sebelum kita masuk ke fase initiation ya. Nah, bahkan sepanjang proyek itu hal-hal ini kadang kita balik lagi. Ada pertanyaan gini, di ketika mau membuat yang namanya RIS, saya lupa RIS ya, salah satu project management process itu ada RIS. Nah, seandainya di RIS tersebut kita bingung gimana RIS responnya, maka di fase plan kita bisa merujuk ke lesson learned register. Seperti itu, gimana proyek-proyek sebelumnya merespon risk yang telah kita identify. Ini yang eksternal. Kalau internalnya yang EFF itu adalah organization culture, organization skill and habit gitu ya. Nah, itu OPA dan EFF. Lalu ada lagi pertanyaan, Pak? Ini kurang 1 menit ya. Ada satu materi lagi yang lebih penting, masalah agile, sebelum kita keluar semua dan kembali lagi ke meeting room ini. Oke Pak, kita lanjut lagi Pak ya. Oke. Nah, sejauh ini ada yang ditanyakan, silakan. Kalau ditanyakan langsung aja ke chat ya. Di dalam project management ada yang namanya project approach atau pendekatan yang kita lakukan di project tersebut. Ini sudah kelihatan semua Pak, mungkin bisa di chatnya direspon apakah ada kelihatan layar saya. Oke, thank you Pak Masron, thank you Pak Lutfi. Oke, Pak Margo, terima kasih. Kelihatan, oke Pak Wahyu, terima kasih Pak Wahyu. Oke, kita lanjut Pak. Nah, ini ada kurva X dan Y lagi. Nah, ini katakan delivery, kurva yang di sumbu X-nya. Sumbu Y-nya adalah requirement. Di project itu ada delivery satu kali ya, satu kali delivery. Ada multiple delivery ya, berkali-kali. Lalu di requirement atau scope ya, nanti Bapak bakal tahu ada beda antara requirement dan scope. Kalau udah masuk ke dalam scope management plan akan tahu apa bedanya. Ada yang fix, ada yang change. Nah, semakin ke atas makin gampang berubah Pak ya, makin banyak terjadi perubahan, makin ke atas makin banyak terjadi perubahan, semakin ke kanan ya semakin sering terjadi delivery atau release ya. Nah, kalau fix dan sekali delivery itu project approach-nya namanya waterfall. Oke. Ya, sering terjadi perubahan scope, betul Pak Daniel yang di sini ya. Nah, ini semakin change. Nah, jika sekali delivery dan requirement atau scope-nya itu fix, maka dibilang menggunakan project approach waterfall. Contoh project waterfall construction, Pak. Nah, kan sekali kita fixkan dulu apa requirement kita di proyek ini dan akan dibuat sekalian dan sekali delivery ke operation.
Ya, jarang kan parsial, tunggu pipanya jadi baru handover ke operation, nanti pas elektrikalnya udah selesai baru dia handover lagi ke operation, enggak. Tapi semua sudah terintegrasi, oke, sekali delivery langsung ke operation. Itu yang namanya waterfall, Pak. Satu kali delivery dan scope-nya fix. Gitu. Lalu ada yang berkali-kali delivery dan scope-nya fix. Ini ditulis namanya incremental. Contohnya apa, Pak? Yang incremental. Silakan di chat kalau Bapak-bapak tahu. Dia berkali-kali delivery tapi scope-nya fix. Software development lebih ke agile dan iteratif nanti, Pak Lutfi. Yang lain mungkin? Berkali-kali delivery dan scope-nya fix. Ya, contoh drama, Pak. Series gitu ya, film gitu ya. Itu kan scope-nya fix. Tapi dia berulang-ulang kali gitu. Atau e-learning. Ya, e-learning, materi-materi e-learning, scope-nya fix tapi dibuat berkali-kali. Nah, ini dinamakan incremental. Lalu ada yang scope-nya berubah-ubah namun di deliver satu kali. Ini namanya iteratif. Contohnya prototype. Prototype itu kan berubah-ubah konsepnya atau requirement-nya. Tapi hasil jadinya satu kali di deliver. Nah, ada yang namanya delivery berkali-kali. Change-nya juga sering berubah-ubah, itulah yang namanya agile. Nah, ini musibah kalau di construction pakai agile ya. Musibah ini, bisa-bisa proyeknya nggak kelar-kelar, duitnya bengkak terus. Nah, ini biasanya di kerjaan IT ya, atau software. Nah, biasanya di software mereka akan berubah requirement-nya sesuai dengan kebutuhan pasar. Contohnya aplikasi Gojek yang awalnya hanya antar jemput, yang sekarang makanan pun diantar, terus pijit, apalagi itu, cleaning service, apa-apa itu ya. Nah, udah banyak lah. Nah, semuanya ini dari iteratif, agile, dan increment dikatakan adaptif. Jadi kalau ada yang ditanyakan adaptif itu apa, ya berarti antara increment, agile, atau iteratif. Sedangkan waterfall dibilang prediktif. Lalu kombinasi antara dua ini, adaptif dan prediktif, itu yang namanya hybrid. Oke, itu Pak. Nah, jadi hybrid itu kombinasi antara adaptif dan prediktif. Bisa jadi untuk hardware dia buat prediktif, tapi softwarenya mereka develop secara adaptif. Berarti project tersebut menerapkan project approach hybrid. Seperti itu. Kira-kira jelas, Pak? Silakan kalau ada yang ditanyakan. Oke, saya ulang ya, Pak Mas Ron. Oke, Pak Daniel. Terima kasih, Pak Daniel. Untuk delivery itu ada yang single delivery. Sebentar. Ada yang berkali-kali delivery, Pak. Proyek tersebut ada yang di handover ke operation
atau ke pasar itu satu kali, ada yang di handover ke pasar itu berkali-kali. Ketika dia sekali dan fix scope-nya, maka project approach yang layak dipakai adalah waterfall. Lalu ketika delivery-nya berkali-kali tapi konsepnya fix, itu dinamakan cocoknya atau project approach-nya adalah increment. Sedangkan untuk yang sering berubah namun sekali delivery, ya ini delivery-nya sekali, itu dinamakan project approach iteratif. Sedangkan yang berkali-kali berubah dan requirement serta scope-nya juga berkali-kali direvisi atau penambahan atau dikurang, itu menggunakan project approach agile. Nah, iteratif, agile, increment itu disebut adaptive. Kalau secara garis besar, adaptive project approach. Ya, jadi kalau adaptif ini kumpulan tadi atau garis besarnya dibilang adaptif, kalau spesifiknya bisa entah itu agile, entah itu increment, atau entah itu iteratif. Sedangkan waterfall ini biasa juga disebut dengan predictive. Sedangkan kombinasi antara kedua ini, waterfall dan agile atau adaptif, itu dinamakan hybrid. Nah, nanti akan sering ketemu soal-soal seperti itu. Bagaimana seandainya software ini di-develop dengan agile, sedangkan hardware-nya di-develop dengan sekali delivery dan scope-nya fix. Project approach apa yang akan kita gunakan pada proyek ini? Nah, maka jawabannya hybrid gitu. Gimana? Ada lagi Pak pertanyaan? Masih semangat kah? Mumpung besok yang kerjanya di HO jadi libur ya, tapi yang di site gas terus. Oke Pak, mungkin ini ada form Pak, bisa diisi dulu sebelum kita masuk ke contoh soal. Mungkin saya tunggu sekitar 3-5 menit. Minta Bapak-Bapak isi, mohon kritik dan sarannya untuk perbaikan ke depannya dari materi maupun pematerinya Pak. Silakan diklik aja itu Google Form-nya. Bisa diakses Pak ya, semuanya untuk formnya. Oke, terima kasih Pak Roy, Pak Margo, sudah selesai, terima kasih. Yang lain ditunggu Pak. Oke, thank you Pak Masron. Oke, saya lanjut Pak ya. Untuk contoh soalnya kelihatan Bapak-bapak sekalian? Mungkin bisa di chat dijawab.
Contoh soalnya apakah udah kelihatan? Screen sharingnya aman, Pak? Sudah kelihatan nggak? Oke, thank you Pak Lutfi. Oke, kita mulai. Untuk pertanyaan pertama, silakan Bapak-bapak baca dan kasih jawaban di meeting chat ya. Saya kasih waktu 70 detik dimulai dari sekarang. Ya, silakan dijawab, Pak. Oke, A, B. Pak Margo, terima kasih. Pak Lutfi, B. Yang lain? B, oke, D. Pak Roy, C. Oke, saya akan jelaskan ya. You are the project manager for consulting firm. After obtaining formal acceptance and receiving final payment, you are preparing final project report. The report includes the assessment of whether the result achieve the benefit. Yeah, achieve the result achieve benefit that project was undertaken to address. You have already collected the performance result, and you want to gain, you need to gain the better understanding of intent project benefit. Project benefit ada di mana, Pak ya? Yang tadi itu di ini, Pak ya, bisnis dokumen ya. Tadi di need assessment ada bisnis dokumen, ada bisnis management plan. Bisnis case dan bisnis management plan itu adalah bisnis dokumen, Pak. Bisnis dokumen. Untuk tahu benefit dari proyek tersebut, itu kita lihat di B, Pak ya. Clear, Pak, untuk yang pertama. Oke, pertanyaan kedua silakan dijawab, Pak. Mulai dari sekarang. Pak Marco, D. Pak Lutfi, A. Pak Parindra, A. Pak Masron, D. Oke, kita bahas. You are the
regarding a large and complex project. Due to the size and complexity of the project, you have decided that project management team will be perform most of the planning, and the remainder of project team will be brought on the when the initiation planning is complete. Scenario, what is the best time to conduct the pre-kick-off meeting? Ya, pre-kick-off meeting. Ini we brought on the initiate. Oke, di sini dikatakan initiation planning sudah selesai, Pak ya. Nah, setelah initiation tadi ada I, P, E, tadi nenek terus operation ya. Control, monitoring, operation. Sini ada pre-work ya. Nah, dia bilang kita udah di sini nih. Maka kapan kita melakukan kick-off meeting? Ya, A, Pak ya. Di execution ketika mau mulai. Oke. Kalau ada yang bingung, tanya aja Pak di meeting chat, kenapa A, kenapa enggak yang lain ya. Saya coba bantu jawab kalau bisa. Oke, lanjut pertanyaan nomor 3. Silakan. Pak Lutfi D. Pak Roy D. Oke, kita jawab Pak Parindra D. You have just been hired by decades-old construction company to lead the custom home construction project. The project has been plagued by thief occurring at night. You have read